Halo, jumpa lagi dengan saya Hadian Permana. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem user ya, sistem user pada Business Manager. Jadi apa itu sistem user, bagaimana cara membuatnya, dan untuk apa sih kegunaannya gitu ya. Langsung saja. Ini adalah contoh Business Manager ya. Contoh Business Manager. Kemudian di bagian orang atau pengguna ada tiga sub menu ya, ada orang, ada partner, ada pengguna sistem. Nah, ini kita akan membahas tentang pengguna sistem atau sistem user. Nah, sistem user ini diperlukan sebagai pintu masuk cadangan ya. Dia sebagai admin cadangan yang notabene admin ini keunggulannya tidak bisa restrict, tidak bisa disable. Jadi, teman-teman selalu punya pintu cadangan ketika business manager ini bukan business manager, ketika semua orang atau partner atau akun yang ada di sini itu sedang mengalami gangguan. Contoh misalkan business manager ini ada akun Jaja Rosada. Nah, akun Jaja Rosada ini ternyata terkena restrict. Otomatis business manager ini teman-teman tidak akan bisa gunakan kembali. Nah, teman-teman tidak akan bisa nambah admin, teman-teman tidak akan bisa mengelola aset-aset di dalamnya. Padahal business manajernya tidak ada masalah, misalkan kayak gitu. Nah, fungsinya sistem user itu buat teman-teman jaga-jaga ketika itu terjadi. Si pengguna sistem ini atau sistem user ini yang bertanggung jawab untuk menambahkan admin lain ke business manager teman-teman kayak gitu ya. Jadi sebagai user goib ya, user goib yang kebal terhadap restrict gitu ya. Oke, langsung saja bagaimana cara membuatnya. Yang pertama, teman-teman diwajibkan dulu daftar developer ya, Facebook developer sebenarnya. Nih, developer.facebook.com. Silahkan teman-teman sign up. Ini kalau belum daftar nanti ada di sininya memulai. Ini kalau udah daftar tampilannya akan seperti ini. Kemudian sebentar nih ulang ya. Nah, ini tampilan dashboardnya developer. Yang harus pertama kali teman-teman lakukan adalah teman-teman membuat aplikasi. Ya, buat aplikasi. Ini boleh yang mana saja. Kalau saya pilihnya yang bisnis biar gampang. Klik selanjutnya. Kasih nama, misalkan seperti ini. Kemudian bisnisnya dipilih. Ini tadi kan yang ini ya business manajernya. Saya pilih buat aplikasi. Masukkan password. Oke. Aplikasi pintu darurat yang namanya ya sudah jadi. Dan apabila kita cek di business manager, ini sudah masuk ya, pintu daruratnya sudah masuk. Nah, sekarang kita akan membuat sistem user. Teman-teman ke menu pengguna, terus kemudian ke bagian pengguna sistem, lalu tambahkan. Ini saya setuju, selesai. Nah, ini perannya harus sebagai admin ya teman-teman. Jadi kalau sebagai karyawan ya sama aja dengan bohong ya. Sini harus admin. Nah, misalkan ini user goib gitu ya. Saya setuju, selesai. Oke, sistem goibnya sudah dibikin. Kemudian tinggal tambahkan aset dulu. Tambahkan aplikasi. Tambahkan aplikasi yang sudah kita konekin sebelumnya. Kemudian kita buat token. Nah, ini aplikasinya kita pilih. Nah, teman-teman wajib pakai business management ya, kemudian ads management. Kalau ada, sebentar kita scroll dulu ke bawah. Nah, ads management, business management, dan ads management. Sudah, selebihnya tinggal buat akun. Kalau mau di checklist semua juga nggak apa-apa sebenarnya teman-teman. Tapi kalau saya, karena diperlukannya hanya untuk menambahkan admin cadangan, jadi hanya membutuhkan dua ini aja, business management sama ads management. Kemudian buat token.
Nah, token ini teman-teman simpan dengan baik ya. Token ini teman-teman simpan dengan baik. Sebentar. Nah, kita akan simpan di Notepad. Nah, token ini adalah pintu cadangan teman-teman ketika semua user yang nempel di Business Manager ini terkena restrict atau disable atau checkpoint atau apapun itu, sehingga teman-teman kebingungan bagaimana cara menambahkan admin lagi kayak gitu. Nah, ini adalah pintu cadangan, pintu daruratnya ketika teman-teman membutuhkan. Oke, apabila misalkan aduh saya lupa nih tokennya nyimpen di mana gitu ya, atau misalkan saya sudah simpen tapi hilang, teman-teman tinggal cabut token kemudian buat token baru kayak gitu ya. Sesimpel itu. Jadi token yang baru ini yang nanti teman-teman pegang. Gitu. Selama ada user atau orang pengguna lain yang restrict tapi masih bisa ngakses buat token ini, masih bisa aman. Teman-teman masih bisa bikin token baru terus diambil tokennya. Oke ya. Kemudian apa yang harus dilakukan seberikutnya? Gini. Sistem user yang tadi teman-teman buat itu terkoneksi dengan aplikasi pintu darurat. Betul kan? Nah, pintu darurat ini admin utamanya adalah Jaja Rosada. Ketika Jaja Rosada ini meninggal, entah itu disable, entah itu checkpoint atau itu segala macam, dikhawatirkan pintu akses ke aplikasi yang tadi teman-teman buat ya. Sebentar. Nah, ke aplikasi pintu daruratnya ini teman-teman sudah tidak punya akses lagi. Akhirnya untuk nambahin admin cadangan pun tetap nggak bisa jatuhnya kalau misalkan si Jaja ini kenapa-napa. Makanya preparasi nomor 2 setelah bikin user dan sistem user dan aplikasi, yang berikutnya adalah teman-teman wajib sebentar. Nah, ini di bagian aplikasi ini di developer, teman-teman masukkan ke bagian peran. Nah, teman-teman wajib tambahkan admin lain ya. Misalkan saya mau nambahin Hadian Permana nih, nah, akun saya yang lain di sini. Tapi harus temenan ya, teman-teman. Oh, ini Hadian Permananya belum daftar developer account jadi nggak bisa. Sebentar saya cari dulu siapa ya. Hilman. Nah, ini misalkan ya Mas Hilman teman saya tambahin. Oke, ada Mas Hilman, tinggal di-accept aja sama orangnya. Udah, jadi nanti ini adalah sebagai preventif sebagai mitigasi resiko ketika teman-teman mempunyai sistem user, tetapi aplikasinya kenapa-napa percuma juga kan gitu. Nah, itu satu. Kedua ya, tadi udah dibikin sistem user dan tokennya. Cara bikin tokennya juga tadi sudah diajarin. Kemudian ini juga masih add peran ya, add user di aplikasinya sebagai admin cadangan seperti itu. Oke, teman-teman, ini kegunaannya untuk sistem user ya. Jadi teman-teman dapat menambahkan admin cadangan atau menginvite admin lain ke Business Manager melalui developer tools atau ini ya API Explorer ya, Grab API Explorer. Nanti teman-teman tinggal kunjungin link yang saya kasih aja untuk langsung masuk ke halaman ini tanpa harus teman-teman setting-setting lagi. Ini saya setting manual dulu ya, cara manualnya saya ajarin biar teman-teman tahu caranya seperti apa. Nah, awalnya tampilannya akan seperti ini ya, tidak ada apa-apa. Sebentar saya refresh dulu. Nah, tampilannya adalah kosong seperti ini. Maka teman-teman yang pertama harus lakukan adalah ambil token yang tadi teman-teman buat atau simpan, masukkan ke sini. Nah, ini otomatis langsung aplikasinya langsung terpilih dan izinnya pun langsung otomatis izin si token ini. Kemudian teman-teman masukin Business Manager teman-teman di sini ya. Contoh ini Business Manager yang tadi kita masukin di sini. Nah, kita kirim ya. Nah, ini kelihatan ya. ID ini nama BM-nya adalah Fitri Gavina. Sama ya.
Sebentar. Nah, ini Fitri Gavina, kemudian ini bisnis ID-nya sama kelihatan. Nah, di dalam bisnis manager ini ada kolom apa aja nih di sini ya. Kalau kita cari user. Nah, user itu bisnis user, kita cari kirim. Nah, kelihatan di dalam Fitri Gavina ini ada admin Jaja Rosada. Roles-nya admin ya. Adminnya gede semua. Namanya Jaja Rosada. Oke. Sekarang kita tinggal post aja. Yang tadi awalnya get kita post. Ini kayak gini bisa. Kemudian kita tambahin 2 parameter. Yang pertama email. Yang kedua role. Nah, ini role-nya harus gede semua admin. Sama dengan ini ya, roles admin. Kemudian emailnya kita masukin email yang aktif ya teman-teman. Misalkan contoh ini. Nah, kita post ya. Kita kirim. Nah, bentar, ini salah. File-nya kita ganti, itu sama dengan kita pakai garis miring saja, kirim. Nah, kalau keluar seperti ini, ID sama dengan seperti ini, berarti sukses. Kita cek dulu ya, di bagian orang. Nah, masuk ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nginvite lewat Grab API Explorer ya, Grab API Explorer ini. Nah, ini linknya seperti ini saya kasih ya. Linknya saya kasih. Nanti tinggal teman-teman edit saja. Saya ganti di sini ya. Sebentar. Oke, ini dengan API yang terbaru ya, API 15 versi 15. Nah, email. Ganti emailmu, kemudian udah gini aja. Nah, ini ganti ID BM-mu ini ya. Nah, jadi gini, ini kalau teman-teman buka sebentar ya. Nah, ini ganti sama ID BM kamu. Ini ganti sama email kamu. Udah gitu doang. Ini token tinggal masukin token buatan teman-teman. Udah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Silahkan share. Sama kalau boleh silahkan subscribe juga sama ke channel YouTube saya ini. Karena nanti ketika ada tutorial-tutorial yang lain saya akan masukin ke YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.